di sini? Bisa, Bapak. Bisa, Prof. Bisa, Prof. Ya, terima kasih. Saya diminta untuk membuat ya to jot down some slides mengenai model kepemimpinan pendidikan di era COVID-19 dan new normal. Jadi ini suatu topik yang banyak dibicarakan di mana-mana. Dan tentu saja topik ini adalah sangat menarik untuk kita cermati berikutnya. Apakah gambar saya bisa dilihat juga nggak di sini? Nggak bisa ya. Ya, sudah kelihatan, Prof. Kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Pertama-tama, kita sebelum membicarakan leadership, maka kita harus memiliki apa yang disebut dengan keyakinan kita, yang itu bisa membangun konsep yang disebut dengan self-fulfilling prophecy. Kalau Anda ingin sedikit lebih detail, saudara bisa lihat di web saya di www.suyanto.id. Ini adalah web yang saya bangun barusan 4 bulan untuk sharing ilmu pengetahuan agar saling mengedukasi dan saling belajar sepanjang hayat. Jadi banyak artikel di sana, saudara bisa datang ke web itu, bahkan bisa berkontribusi untuk menulis di situ agar pikiran saudara bisa dilihat oleh banyak orang dan dilaksanakan oleh banyak orang sehingga kita punya amal jariah dari ilmu yang kita dapatkan. Nah, pemimpin itu harus punya keyakinan, punya belief dan terhadap apa yang kita pimpin. Sebab kalau tidak punya, ini kok nggak mau bergerak. Nah, kalau nggak bisa memiliki itu, nggak bisa mempengaruhi orang. Karena prinsip pemimpin itu adalah mempengaruhi orang. Supaya orang menganggap kalau Anda jadi pemimpin, Anda itu hebat, layak diikuti, dan bijak dalam memimpin, tidak zalim. Ini yang penting. Kalau ada pemimpin yang dipersepsikan seperti itu oleh followernya, maka dia akan menjadi pemimpin yang efektif. Tetapi kalau pemimpin itu, leader itu adalah tidak wise, kemudian tidak adil, tidak memotivasi, tidak memberdayakan, maka tidak ada yang namanya komitmen di antara para yang dipimpin itu. Karena mereka dianggap bahwa tidak layak untuk diikuti. Nah, oleh karena itu dalam teori ini seperti itu. Dalam teori self-fulfilling prophecy yang tadinya itu dari Pygmalion effect. Dan efek Pygmalion ini banyak diriset juga untuk bagaimana guru supaya bisa mengajar dengan baik, maka dia harus memiliki keyakinan yang baik mengenai siapa yang akan diajar. Dalam Islam ini disebut husnudzon. Kalau kita berhusnudzon, maka lingkungan kita akan menopang apa yang kita pikirkan secara positif itu. Nah, ini prinsipnya. Sekali lagi, kalau saudara, ini saya menulis di web ini. Judulnya adalah Pygmalion Effect untuk COVID dan pendidikan. Di web ini banyak sekali, banyak orang menulis dampak-dampak mengenai COVID-19 dan new normal. Nah, baiklah, kita bicara the new normal ya. Saya tidak yakin, jangan-jangan kita itu sudah normal atau belum. Yang lama aja belum normal,
kenapa harus menjadi new normal? Ini pertanyaan yang sangat substantif, harus kita refleksikan kepada diri kita sendiri. New normalnya itu voluntarily atau karena keharusan. Ini tidak gampang karena mengubah mindset dan perilaku. Contohnya di dalam webinar ini tadi saja, kan tidak semua peserta ini memiliki kesadaran. Coba bayangkan, hampir sepertiga pembicaraan Profesor Sugiono tadi tertutup oleh berisiknya mikrofon yang lain. Karena nggak sadar, karena orang dianggapnya bahwa webinar ini begitu diklik orang lain bicara, lalu dia tinggal main-main, kemudian bercanda dengan anak-anaknya. Tadi suara berisik dengan anak-anak. Ada manggil-manggil, minta kopi, macam-macam. Nah, ini menunjukkan bahwa old normal aja belum dimiliki. Apalagi ke new normal. Nah, oleh karena itu COVID ini memaksa. Nah, manusia itu kalau dipaksa dengan konsekuensi yang jelas, itu nurut. Jadi nurut. Kalau dia misalnya orang harus pakai masker misalnya, ya ada yang nurut, tapi ada juga yang tidak nurut. Yang tidak nurut itu karena tidak paham risikonya. Nah, leadership ini banyak sekali teorinya, modelnya. Antara lain ada autocratic leadership. That's the authoritarian leadership. Ini seperti Cina, seperti itu leadership-nya adalah autokratik. Kemudian yang transformational leadership. Ini adalah model kepemimpinan yang menghendaki partisipasi. Kemudian laissez-faire leadership. Ini tipe leadership yang memberi kebebasan yang sangat sebebas-bebasnya kepada orang yang dipimpin. Ini hanya bisa dilakukan ketika komunitasnya itu pendidikannya sudah tinggi. Jadi webinar ini kalau di negara-negara yang well educated, hostnya itu bisa menggunakan laissez-faire leadership. Jadi begitu masuk ke dalam ruangan sudah tahu diri. Tapi ketika tadi peserta webinar ini semua pendidikannya itu tidak baik, jadi maka hostnya harus teriak-teriak, co-hostnya harus teriak-teriak, harus mengatur. Nah, ya itu pantasnya adalah webinar ini adalah harus autocratic leadership di dalam mengendalikan Zoom ini. Tapi kalau laissez-faire leadership, kalau semua orang sudah masuk langsung nggak berisik, itu boleh. Transaksional. Ini ketika ada win-win antara leader dengan followernya. Artinya kalau kamu mengerjakan ini, saya kasih ini. Kalau kamu tidak begitu, saya tidak akan kasih ini. Nah, mainnya yang reward, punishment, insentif itu sangat penting sekali di sini. Kemudian yang berikutnya adalah supportive leadership, yaitu leader yang selalu mensupport anak buahnya. Jadi di masa COVID ini misalkan saja kalau ada orang yang memiliki ide disupport, tidak selalu dihalang-halangi. Oh jangan, ini biayanya mahal misalnya saja. Tidak bisa. Ini yang supportive leadership ini juga bisa dilakukan ketika menghadapi para bawahan yang memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Tetapi kalau bawahannya itu juga seperti mental batur, itu nggak bisa menggunakan leadership yang suportif ini. Yang saya maksudkan, maaf, saya menyebut batur itu artinya mental pembantu lah, gitu. Pembantu itu saya katakan mental, bukan pekerjaan. Ini saya tidak bermaksud merendahkan suatu pekerjaan. Jadi mental pembantu itu mental di mana orang nggak punya inisiatif kalau tidak diberi perintah. Diberi perintah pun kalau tidak jelas itu tidak bisa. Seperti kemarin saya memberi perintah kepada orang supaya memberi pestisida kepada kelengkeng saya yang sedang saya sambung dengan kelengkeng kualitas baik. Apa yang terjadi? Salah. Jadi karena itu dia adalah mental pembantu. Dia salah memberi bukan pesticide tapi yang diberikan adalah herbicide. Nggak bisa baca. Ya, jadi herbicide itu sebaliknya. Jadi untuk mematikan rumput. Jadi di negara maju kalau pertanian itu kalau merumputi hanya disemprot herbicide itu tanaman utamanya hidup tapi rumputnya mati. Nah, ini layu semua.
semi-semi daun yang baru semi itu layu semua karena disemprot itu. Nah ini nggak bisa itu sportif, harus autocratic leadership menghadapi orang seperti itu. Democratic leadership ya itu adalah ketika juga followernya sudah baik, servant leadership ini pemimpin yang humble. Jadi ini perkembangan yang terakhir leadership yang terakhir itu teorinya servant leadership ini. Nah di masa COVID apa yang paling yang paling match, yang paling relevan, yaitu nomor 2, 6, dan 7. Yaitu transformational leadership, democratic leadership, dan servant leadership. Di mana servant leadership ini kita harus melayani. Karena ketika kita melayani dengan baik, maka follower kita itu akan comply dan akan mempunyai komitmen. Komitmen itu adalah suatu mindset di mana dia ada atau tidak ada orang yang melihat, dia selalu melakukan hal yang terbaik bagi dia. Beda dengan compliance. Kalau compliance itu artinya hanya sekedar melakukan untuk mencapai minimum target saja. Nah berikutnya kepemimpinan transformasional itu yang seperti apa? Yaitu mengambil keputusannya itu berdasarkan partisipasi, membangun konsensus untuk mencapai keberhasilan secara bersama-sama. Di dalam new normal ini kita memang harus bersama, saling menolong, saling mengingatkan. Kalau tidak bisa. Misalkan saja di sekolah, kalau siswa berjarak dekat harus dijauhkan. Kemudian kalau tidak cuci tangan harus diingatkan. Ini namanya membangun konsensus untuk mencapai keberhasilan secara bersama-sama. Keberhasilannya apa? Yaitu melawan virus itu. Di samping tentu di dalam kurikulum harus saling membantu, saling share sehingga terjadi pembelajaran baik itu yang terjadi secara formal maupun terjadi informal dalam hidden curriculum. Kemudian dengan mendefinisikan tujuan mengajar dan belajar secara bersama. Ini penting itu. Karena ketika sesuatu dikerjakan bersama, maka komitmen bisa dibangun. Lalu ada pemberdayaan seluruh anggota komunitas sekolah atau stakeholder pendidikan. Ini komunitasnya siapa saja, termasuk tentu saja orang tua. Belajar daring, ini saya kira orang tua perannya luar biasa dan bahkan ada yang mengeluh bahwa dia adalah seolah-olah menjadi guru di rumah dan bahkan dia mengatakan ternyata menjadi guru itu tidak gampang. Sehingga di era COVID new normal ini nanti orang tua juga harus memiliki kemampuan untuk membelajarkan anaknya terutama di level bawah. Karena pemerintah kebijakannya adalah di level bawah anak-anak tidak boleh ke sekolah. Itu yang diutamakan karena SMA, SMP, dan sederajat itu untuk new normal di daerah yang hijau. Karena anak-anak yang masih kecil itu saya kira kesadaran untuk menjaga jarak, untuk social distancing itu sangat sulit. Lalu mengalokasikan seluruh sumber daya secara efisien untuk mencapai target yang terbaik bagi pendidikan. Ini prinsip kepemimpinan transformasional itu. Lalu karakteristiknya apa? Mengidentifikasi dirinya itu sebagai agen perubahan atau pembaruan. Di masa new normal ini kalau nggak ada pembaruan, dia akan tergilas oleh keadaan. Karena COVID ini mengubah segala jenis kehidupan. Orang berbisnis saja itu juga berubah. Apalagi orang kita belajar di perguruan tinggi, di sekolah, di lain pendidikan dan sebagainya. Maka kita itu harus menjadi agen perubahan. Saya sangat terkesan dengan siapa Darwin ya teorinya survival of the fittest itu dia mengatakan neither the strongest nor the most intelligent species could survive but one the most adaptive to the change. Jadi orang yang hebat itu orang yang bisa tetap eksis itu bukan orang yang paling kuat ototnya atau paling pinter, tapi ternyata yang paling adaptif terhadap perubahan. Sehingga siapa yang berubah lebih duluan, maka dia leadership-nya itu akan menjadi sukses. Bayangkan, saya semalam iseng-iseng diberitahu oleh anak saya untuk second opinion. Saya
mendownload Halo Dokter. Kalau setelah di-download ternyata saya mendapat hadiah free konsultasi. Saya konsultasi di situ dengan penyakitnya apa, lalu saya diberi resep. Bayangkan, diberi resep digital. Lalu tanya, ini gimana saya di Jogja? No problem. Bayangkan, saya konsultasi dokternya, entah dokternya di mana saya juga nggak tahu, dikasih resep, dan begitu saya setuju, klik resepnya dibeli, resepnya langsung datang ke rumah saya. Nah ini kan luar biasa, ini pembaruan yang luar biasa, sehingga kita harus memiliki mindset yang bisa berubah. Sehingga dokter-dokter baru sekarang, kalau mindsetnya harus praktek nunggu pasien di rumah, ya tidak dapat uang, karena ini mindsetnya beda. Dan bayangkan, misalkan saja, saya kemarin ketika mau periksa dokter hari Minggu, karena nggak ada sopir, saya nggak berani naik Grab. Saya manggil ambulan rumah sakit. Nah, ambulan rumah sakit itu ketika dipanggil harus new normal, nggak bisa seperti biasanya. Maka harus dikawal seorang dokter, perawat, security, kemudian sopir, dan saya harus menyediakan APD. Sehingga ini prakteknya beda. Bagi tetangga saya, karena yang turun APD seperti astronot dari bulan, jadi menganggap bahwa saya ini adalah sakitnya gawat dijemput oleh orang-orang seperti astronot. Nah, ini kan menunjukkan antara old normal dan new normal itu berbeda. Kalau lalu memiliki sifat pemberani. Sifat pemberani ini harus dimiliki bagi leader di dalam masa new normal. Karena kan nggak berani, nggak berubah. Mempercayai orang lain. Orang lain itu harus dipercaya. Jangan segala-galanya dikerjakan sendiri. Jadi kalau semuanya dikerjakan sendiri karena mumpung masa new normal, maka kepala sekolah misalnya saja pesen platform, kemudian mengomunikasikan dengan siswa, kepada orang tua, segala tangani sendiri, itu bukan transformational leader. Ini harus ditinggalkan. Bertindak atas dasar sistem nilai. Nah ini yang penting, values dari stakeholdernya itu dilihat dan didorong untuk orang bergerak atas sistem nilai yang dimiliki. Karena orang kalau bergerak atas dasar sistem nilai itu sangat tahan banting. Tidak seperti kalau dia bergeraknya itu adalah atas sistem monetize, uang misalnya, segala-galanya uang. Ini tidak sekuat kalau mereka berbuat sesuatu atas dasar values yang diyakini. Yang berikutnya adalah meningkatkan kemampuan secara terus-menerus sepanjang hayat. Ini sudah prinsip, ini tidak bisa. Di dalam Islam itu orang dikatakan sejak lahir dari ayunan sampai yang lahat harus menuntut ilmu. Memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang rumit, tidak jelas, dan tidak menentu. Inilah pentingnya. Ini bedanya antara orang yang punya leader yang baik dengan tidak. Kita kan juga bisa menilai bagaimana presiden-presiden di negara dunia ini cara menghadapi COVID. Itu bisa dilihat leadership-nya. Apakah itu efektif atau tidak, itu jelas atau tidak, berani tampil di keadaan yang rumit tidak. Juga menteri-menteri kita, itu juga bisa kita lihat. Apakah dia memiliki transformational leadership. Siapa yang ngomong apa, omongannya itu bisa menyejukkan rakyat, bisa membuat rakyatnya semakin semangat melawan COVID dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah memiliki visi ke depan. Ini yang penting. New normal itu visi ke depannya memang harus berubah. Jadi perguruan tinggi juga akan bubar. Jadi misalnya saja 20 tahun yang akan datang, pasca kita itu sudah nggak ada lagi mungkin. Karena model sekolahnya, model pendidikannya akan berbeda. Mungkin akan berubah menjadi asrama atau bahkan untuk warung-warung karena orang tidak harus ke sekolah. Ini bisa terjadi 20 tahun yang akan datang. Saudara-saudara masih bisa melihat, kalau saya sudah nggak bisa. Tapi kalau nanti sampai ada perubahan dan ada yang pergi, karena sekolah-sekolah itu juga pasti di dalam masa COVID ini, dalam waktu singkat ini, dalam 6 bulan atau setahun pertama ini, tentu sesuai dengan survival of the fittest tadi. Ada yang mati, ada yang kolaps, ada yang matinya segera, ada yang matinya mulus, husnul khotimah, dan ada yang matinya itu tersendat-sendat, banyak dililit utang misalnya, kalau mereka tidak merespon sebagai
sebagai mindset adanya new normal. Misalnya dengan cara melakukan merger, misalnya dengan cara melakukan realokasi anggaran. Karena kan operasionalnya beda sekarang. Sekarang listrik AC itu semakin sedikit, tetapi sekarang yang dibutuhkan adalah kebutuhan bandwidth internet. Lalu bagaimana costingnya? Tidak memiliki kemampuan untuk membayar pulsa ketika kita harus online. Jadi begitu. Saya yakin mahasiswa, saya berencana saya sekarang berlangganan Zoom secara pribadi dan kuliah saya semester depan pakai Zoom. Tapi persoalannya, apakah mahasiswa saya bisa mengikuti kuliah dengan Zoom? Karena di Zoom ini 2 jam itu biayanya kan 20-an ribu. Belum setiap minggu ada berapa mata kuliah. Nah inilah leadership di dalam masa new normal itu ditantang. Bagaimana hal itu terjadi sehingga ada win-win solution di antara mahasiswa dan dosennya. Nah ini sering saya sangat mencintai PowerPoint 1 ini yang definisi buta huruf abad 21 ini akan menjadi predator terhadap new normal. Mengapa? Karena new normal itu akan hilang, akan porak-poranda ketika para buta huruf abad 21 itu bergentayangan di mana-mana. Yaitu the illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Jadi orang buta huruf abad 21 ini, terutama di new normal, ini adalah orang-orang yang tidak bisa belajar, tidak bisa menghilangkan hasil belajar yang lama dan tidak bisa belajar kembali. Yang paling berat itu adalah menghilangkan ini, to unlearn. Orang sulit untuk meng-unlearn ini, supaya hal yang dipelajari yang tidak relevan itu selalu dibawa terus. Contohnya kalau saya seminar di mana-mana itu ya seperti saudara kalau masak nasi di Magic Chair itu kan banyak orang buta huruf di situ. Jadi untuk menentukan ketinggian air itu selalu saja diukur oleh ruas jarinya masing-masing. Padahal di tangkinya itu sudah ada skala-skalanya. Kenapa harus pakai jari dan sebagainya. Nah ini kan luar biasa dahsyatnya. Juga kalau saudara di toilet duduk pun nggak mau duduk di situ, malah ditongkrongi. Ini menunjukkan tidak mau berubah di dalam new normal. Seperti orang-orang seperti itu kalau tidur di hotel, tentu nggak bisa tidur itu. Karena di hotel yang mewah itu kan spraynya berlapis-lapis. Ada bed cover, kemudian ada selimut, ada spray, kemudian spray lagi. Lalu bingung dia. Tidurnya gimana ini kok berlapis-lapis. Saking bingungnya malah tidurnya di lantai saja. Terlebih-lebih ke kamar mandi. Ke kamar mandi, ini kok toiletnya bersih banget. Kok ada keran panas dan tidak. Loh kok anduknya ini yang mana? Karena bingung, anduk kok ditaruh di bawah. Karena antara anduk dan kesetnya nggak bisa dibedakan di hotel kelas bintang 5. Nah ini yang new normal seperti itu. Belum tentu bisa dilakukan oleh orang ketika dia menjadi buta huruf abad 21 itu. Oleh karenanya sebagai guru ini harus bersedia untuk belajar sepanjang hayat di dalam new normal. Nah berikutnya, peran guru di masa COVID yang new normal itu, ini juga paradigma ini saya bawa kemana-mana. Ini guru profesional di masa COVID itu guru yang menginspirasi. Yang guru ece-ecean itu adalah yang hanya mendeskripsi, kemudian yang lumayan tuh menjelaskan, mengilustrasi itu sudah baik, mendemonstrasikan dan menginspirasi. Karena inspirasi itu adalah segala-galanya. Kalau saudara nggak punya inspirasi, ya kalau ada mahasiswa di sini, nggak akan lulus itu karena inspirasinya nggak ada. Dari mana inspirasi dibangun? Tentu adalah dari membaca dan menulis. Kalau orang tidak bisa membaca, tidak mau membaca dan tidak mau menulis, itu sudah komplit lah kejumutannya dan itu tidak bisa progres karena menulis itu sangat penting. Zaman saya jadi rektor, tagline UNJ itu saya patok pada waktu zaman dulu adalah publish or perish. Ya, menulis atau punah. Siapa yang tidak menulis akan punah.
Dan pada waktu itu leadership saya adalah, keberanian saya adalah siapa yang nulis saya beri insentif. Di koran lokal 70.000, koran nasional 100.000, di jurnal 1 juta. Itu sudah saya lakukan. Sekarang di UNJ itu karena fondasinya Publish of Paris itu sudah ada, sudah saya ciptakan pada saat itu. Mohon maaf, saya kira suara saya pasti terputus karena saya diingatkan bahwa internet saya tidak stabil. Padahal sudah saya bayar sejak kemarin untuk mengantisipasi webinar ini supaya tidak rewel-rewel wifi Telkom itu. Tapi kadang-kadang Telkom itu suka menerima bayarannya tapi tidak mau memberikan layanan yang baik. Nah, berikutnya inilah bedanya beda antara 20th century classroom dan 21st century classroom. Ini hanya bedanya bahwa ini yang 21st century classroom yang new normal, ini yang penting adalah outcome based. Fokusnya on what student know, can do, and are like. Jadi tidak berpusat pada guru, tapi mengutamakan siswa dan bahkan sampai pada kesejahteraan siswa atau mahasiswanya. Dengan belajar itu, misalnya saja kita punya instructional leadership. Dengan belajar itu siswa itu akan bahagia tidak? Dia memperoleh apa? Dia melakukan apa? Dia bisa mengkreasi apa? Ini pertanyaan dalam new normal. Harus kita lihat. Ini sama. Saudara bisa berapa? Bisa normal. Jadi saya demuted. Ini apakah suara saya ada? Masih ada tidak? Masih Prof. Ada Prof. Ada. Karena tadi ada gelombang sedikit orang yang tidak sadar new normal itu masih ada di webinar ini tidak bisa serta-merta hanya diingatkan dan hanya dimatikan mikrofonnya. Memang itu sudah mindset. Jadi harus di dalam teori karakter. Kalau orang untuk mengubah hal yang perilaku jelek menjadi baik itu perlu habituasi 100 kali. Jadi orang-orang yang nggak bisa mematikan mikrofon itu perlu ikut webinar paling tidak 100 kali. Itu baru tahu. Nah, oleh karenanya hal-hal yang seperti ini, yang agak detail ini nggak perlu saya jelaskan satu persatu. Saudara bisa baca dan semua bahannya kan saya taruh di www.suyanto.id. Saudara bisa ke web saya untuk melihat di situ. Dan berikutnya inilah juga paradigma yang seperti dikatakan Prof. Giono tadi bahwa paradigmanya belajar itu sudah beda. Jadi yang dulu old normal itu teacher centered, single media, sekarang multimedia kita itu. Walaupun daring kita itu tidak multimedia, pura-pura multimedia. Basisnya itu yang paling banyak WA. Itulah sebabnya kata Prof. Giono tadi, guru sekarang ini lebih banyak memberi pertanyaan karena nggak bisa berbuat lain. Kalau di WA mau apa? Tapi itu juga salah karena keadaan bahwa siswa kalau suruh tatap muka secara daring kan juga nggak bisa karena tidak semua terjangkau pulsa dan tidak ada bandwidth, ada backbone dari jaringan yang di daerah-daerah. Untung jadi saudara Fredrik ini ada di NTT sekarang jaringannya. Kadang-kadang nggak ada di sana itu. Saya pernah pergi ke sana itu kadang-kadang listriknya itu juga hidup mati. Padahal itu syaratnya dari yang baik itu kan harus kita berada di revolusi industri 4.0 di mana ada big data, ada artificial intelligence, ada network of people, of software. Kita belum bisa semua begitu. Listrik saja masih masalah. Kalau listrik masih bermasalah, itu masih berada di revolusi industri 2.0.
Kita itu di revolusi industri 2.0 aja belum purna. Jadi kalau kita daring-daring itu sebetulnya itu adalah antara euforia dan kenyataan itu adalah berbeda. Nah, namun demikian di new normal ini proses belajar terjadi yang di sisi kanan ini, saudara bisa melihat. Kemudian juga begitu mengenai modelnya ini juga harus bergerak. Ini terutama transformasi, lifelong learning, understanding, constructivist learning ini penting. Apalagi di new normal, constructivist learning ini bisa diberdayakan di mana anak-anak diberi kesempatan untuk mengeksplor pengalamannya, untuk membangun konsep atas dasar pengalaman mereka sendiri. Yang berikutnya, coba lihat, ketika kita menjadi leader itu ada beberapa power di situ. Pertama itu legitimate power, karena punya hierarchy of organization, karena punya legitimate aspek legal, saudara bisa ngapain saja. Kemudian leader itu bisa memaksa. Kemudian power yang disebut expert, karena saudara expert, saudara ahli, sehingga saudara diakui oleh followernya. Kemudian ada reference power itu karena karismatiknya. Jadi kalau jadi pemimpin yang karismatik itu sangat dihormati oleh followernya. Tapi kalau jadi pemimpin itu tidak punya karisma, misalnya datangnya terlambat, perilakunya malah jadi dicibir oleh para pengikutnya, misalnya saja punya reference power di depan itu sendiko dawuh, kalau di luar orang-orang itu membicarakannya, sehingga kalau rapat itu pemimpin yang nggak punya reference power, kalau rapat itu di dalam rapat itu terjadi meeting in the meeting, memimpin rapat tapi anak buahnya juga meeting sendiri dengan WA. Setelah meeting in the meeting, lebih jelek lagi adalah anak buahnya itu meeting after meeting. Jadi rapat diputuskan tutup, maka pemimpinnya pergi, maka anak buahnya itu rapat lagi. Rapatnya apa? Ngomongin pemimpinnya itu, karena dia tidak memiliki karisma sama sekali. Nah, dalam masa COVID, masa new normal, leader yang seperti itu enggak efektif, harus berkarismatik. Nah, reward power ini yang bagus. Nah, jadi kita memberi reward pada siapa follower yang berhasil berprestasi, bermotivasi, walaupun tidak harus diberi uang, dengan rekognisi luar biasa. Saya biasa dulu ketika masih jadi pemimpinan itu, anak-anak yang di bawah itu kalau saya datang saya tepuk-tepuk pundaknya, oh kamu kok sekarang tambah ganteng misalkan, itu luar biasa itu. Jadi anak-anak bawah tukang sapu dan sebagainya kalau dibegitukan itu kerjanya semakin rajin, bahkan bajunya tidak dicuci kali kalau saya tepuk-tepuk itu, karena merasa sektornya menepuk ya, jadi bajunya untuk monumen. Kemudian connection power, tentu kalau punya kekuasaan itu bisa memiliki hubungan dengan para pembesar-pembesar, memanfaatkan dengan baik. Dan information power itu luar biasa. Kita jadi pemimpin, semua informasi datang dengan berbagai tujuan. Saya itu begitu dulu empower, semua informasi datang, sehingga saya bisa men-set up terhadap orang ngomong apa, tentang apa, dan akhirnya saya bisa menyimpulkan, dan dengan demikian mereka terkagum-kagum sendiri. Loh, Bapak kok tahu? Ya, telinga saya kan banyak. Nah, akhirnya dia hati-hati terhadap saya, dan saya pun juga sangat mengapresiasi apa yang dia lakukan. Ini guru di zaman ini COVID dan new normal, harapan saya tidak di comfort zone. Mahasiswa juga begitu, mahasiswa yang belum selesai itu jangan di comfort zone, harus punya kegalauan. Kalau di comfort zone ya sudah nggak bergerak itu disertasi sampean. Kemudian kalau di kegalauan, ada di tingkat yang galau, saudara akan punya hal-hal lain yang baru yang bisa dilakukan. Tapi kalau di zona nyaman itu tidak akan berbuat sesuatu. Nah, yang ini di learning zone ini juga lebih baik, tapi yang paling baik ini adalah di growth zone. Jadi harus berubah, orang harus mencari tujuan hidup apa, tujuan belajar apa. Jadi mempunyai mimpi-mimpi. Jadi mimpi itu selalu ada, inspirasi ada. Besok nulis apa, besok ngomong apa. Kadang-kadang orang kalau diajak nulis
Tulis saja, ya nulis yuk. Loh, saya nulis apa ya Pak? Nah ini saya kira persoalan besar gitu. Jadi kalau guru diajak nulis, ayo nulis yuk nulis. Saya nulis apa ya? Ya nulis apa terserah. Nulis sambil goreng ya boleh apa saja yang penting relevan dengan pembelajaran saudara. Memiliki tujuan. Kemudian bisa conquer objektif. Itu artinya bisa menaklukkan tujuan. Dan tujuan itu sebenarnya kan tantangan. Ini harus ditaklukkan. Nah, coba lihat nih. Dari 10 kompetensi di old normal. Ini perubahan. Ini orang-orang di 2015 itu ini dulu. Menurut survei World Economic Forum. Ya kan, ini semua. Tapi di tahun 2020 ini sudah di new normal ini berubah semua. Kompetensi skill yang harus dimiliki oleh pendidikan itu. Sehingga oleh karena itu yang paling harus diperhatikan oleh leadership kita itu ada complex problem solving. Ini penting. Dan critical thinking, creativity, people management, coordinating, emotional intelligence, service orientation, judgment and decision making, negotiation, dan cognitive flexibility. Nah ini semua perubahan ini luar biasa di dalam new normal. Oleh karena itu saudara harus melihat itu. Saudara di mana? Kita di mana? Apakah kita sudah melakukan suatu hal yang kompleks problem solving itu terjadi pada diri kita? Jangan-jangan kita itu tidak bisa melakukan multitasking. Sudah nulis disertasi gitu aja nggak bisa mengerjakan yang lain. Tapi saya kagum dengan ibu-ibu yang masih sekolah. Ibu-ibu sekolah itu luar biasa. Multitaskingnya lebih tinggi daripada bapak-bapak. Karena ibu-ibu itu kalau sekolah masih ngurus sekolah, di rumah masih ngurus anaknya dan juga ngurus suaminya. Dan kalau suami yang sekolah, saya nggak yakin di rumah ngurus anaknya, hanya ngurus sekolah saja. Tapi itu kadang-kadang tidak selesai-selesai. Nah berikutnya ini yang terakhir nih creativity yang dari coba lihat di tahun normal menjadi 10. Di peringkat 10 kreativiti menjadi tingkat 3. Jadi di new normal ini siapa yang kreatif itu yang hebat. Perusahaan juga begitu. Perusahaan tidak akan ditentukan oleh besarnya modal sekarang. Ditentukan oleh betapa intensitas kreativitas dan inovasi. Kalau tidak punya inovasi, jelas ditinggalkan orang. Nah sekarang inovasinya semua serba online. Saya kemarin juga beli buah dengan online. Sehingga toko buah yang biasa saja enggak juga merambah online, dia juga akan mati sendiri dengan tidak husnul khotimah. Nah berikutnya tahun 2022 sudah berubah lagi. Jadi di new normal. Saudara perhatikan itu ya. Saudara bisa lihat analytical thinking and innovation itu menjadi penting. Tidak kompleks problem solving tadi. Karena kompleks problem solving sudah bisa dilakukan oleh yang namanya artificial intelligence. Saya tahu, saya sekarang paham mengapa orang yang memiliki big data itu akan menguasai dunia. Saya sekarang kan mengelola web itu. Saya ketika mengelola web itu saya lihat artikel. Artikel itu ketika diklik gitu ya. Iklannya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Dari mana? Google kok tahu? Ya dari big data dan artificial intelligence. Karena data kita itu sudah di Google semua. Jiwa raga kita sudah di Google semua. Tidak secara sadar. Karena kalau kita mau aplikasi data, kan ditanya. Ya, boleh nggak saya mengakses teman-teman saudara? Kita kan boleh yes, kata lo. Boleh nggak saya mengakses foto saudara? Yes. Umur kamu berapa? Dan sebagainya. Informasinya sudah ada. Mereka punya big data. Sehingga ketika saya masuk itu, iklannya itu apa? Keamanan server. Mengapa keamanan server diktator saya? Karena saya sedang berdiskusi mengenai bagaimana menyelamatkan web itu dari hacker dengan admin saya. Sehingga dia tahu. Tapi orang lain yang selalu ngomong, dia selalu ngomong di Facebook sakit-sakitan itu. Kalau ngeklik, saya kira itu akan diberi iklan yang lain. Kalau di media sosial dia selalu ngomong boyoknya sakit dan sebagainya. Kalau ngeklik sesuatu akan diberi obat kuat dan sebagainya. Beda-beda itu. Kalau sedang ngomong mencari pekerjaan, dia juga akan dikasih pekerjaan. Luar biasa kan. Nah, ponakan saya itu sedang bikin bisnis di Sulawesi sana. Dia minta iklan.
tolong iklankan produk saya. Syaratnya, jaraknya dari bisnis saya hanya 10 km. Diiklankan, dibaca oleh orang yang berpendapatan menengah. Dibaca oleh orang yang suka share. Bayangkan, bisa begitu kalau punya big data. Maka Facebook itu punya big data itu semua dan bisa melakukan itu semua. Nah, oleh karenanya analytical thinking and innovation itu menjadi lebih penting daripada complex problem solving ketika di tahun 2022 nanti. Memang ini agak mengerikan. Untuk tahun 2022 saya sudah pensiun, jadi saya sudah tidak hidup ngeri-ngeri amat, sudah menikmati dan melihat saudara-saudara bagaimana bermain di era new normal itu. Nah, inilah terakhir, ini saya menulis buku juga. Ini juga ya kalau saudara ingin melihatnya. Begitulah saudara-saudara, saya terlalu menggebu dalam bicara. Memang saya kalau misalkan pusing atau sakit disuruh seminar itu kadang-kadang malah sembuh. Seharusnya nanti ada seminar lagi, saya tunda. Bukan karena saya sakit, karena saya nggak bisa menyiapkan bahan ketika 2 hari yang lalu jari saya itu keriting, nggak bisa untuk ngetik-ngetik. Sehingga ditunda minggu depan. Mohon maaf yang untuk webinar nanti jam 1 kok saya di sini, jam 1 kok enggak, bukan diskriminasi, tetapi karena dipaksa oleh new normal itu. Demikian Pak moderator, mohon maaf kalau ada saya salah kata dan ada yang merasa tidak nyaman dengan ucapan saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.